Permasalahannya ada menteri di sini yang masuk penjara karena tidak akhlakul karimah. Di bawah nyopet tidak akhlakul karimah. Di level menengah kehilangan dana tidak akhlakul karimah. Bisakah kita mampu yang namanya mendidik anak-anak kita seperti itu? Kalau tidak, ini sebuah risiko sekali lagi. Karena punya anak buah yang tidak, risikonya tercolong. Punya anak buah yang nyolongan, ya risikonya tercolong. Itu risiko. Maka secara internal mari kita bersama-sama membenahi. Sekarang jangan coba-coba nuduh di bawah sana. Di level kita banyak yang nyolong kok. Udah, kita jujur lah. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, tahu tentang itu. Orang sebelum mati barangkali sakit dulu. Kalau tabrakan pasti nabrakannya nggak bener dulu. Ini juga begitu. Kalau ada banjir pasti didahului dengan hujan. Hujan didahului dengan mendung. Nggak mungkin sebuah mangga tahu-tahu ada besar tanpa ada kembang atau bunga dulu. Ini sunatullah ini. Lah, kita mampu nggak membaca itu? Kalau ini tidak mampu kita baca, wassalam kita. Wassalam, ya gini-gini terus, ngene-ngene aja. Loh, 20 tahun ke depan kita masih bicara ngene gini-gini aja. Karena nggak mampu. Makanya ilmu perang, Pak Doni pasti paham. Kita sama-sama tentara. Pasti ada namanya intelijen yang mengkalkulasi bagaimana kekuatan musuh, bagaimana pergerakan musuh, bagaimana kesenjangan musuh. Nah, kita juga begitu dong. Salah gantung saja, nggak usah ragu-ragu. Misalnya hari ini ketahuan si ini nyolong, sudah copot aja, jangan ditunggu lama-lama. Dia tidak boleh dalam konteks pelaksana di bawah dia mengambil kebijakan. Kebijakan ada di ibu bapak sekalian. Maka tatkala itu aturan bapak breakdown ke bawah harus betul-betul bisa dilaksanakan atau di level anak buah kita yang bisa betul-betul terlaksana apa perintah ibu bapak sekalian. Mohon maaf agak keras, semoga ini menjadi jamu dan itu menyehatkan walaupun pahit. Silakan saya dibenci, semoga ini bagian dari jamu saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ya, pimpinan Pak Muklas Siddiq. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya muliakan, saya hormati para undangan, rekan-rekan di Komisi 8, para undangan, khususnya Ibu Menteri, Bapak Ketua BNPB dan Pak Dirjen. Saya bicara di tataran kebijakan di atas. Yang teknis teman-teman sudah sangat banyak. Yang pertama, kenapa persoalan selalu muncul? Selalu muncul. Karena yang pertama yang saya lihat pada tataran kewenangan sudah banyak overlap. Contoh, Ibu di halaman Ibu Menteri, di halaman 3 dan 4, Ibu menunjukkan kewenangan Ibu berdasarkan PP, berdasarkan undang-undang. Kalau dibahas di BNPB juga begitu. Makanya mestinya ada sinkronisasi kewenangan-kewenangan yang tadi biar tidak overlap. Saya beri contoh kecil. Kalau ruangan ini ditangani pembersihannya oleh ada Kementerian Sosial, ada lembaga dan kementerian lain, pasti banyak overlap. Akibat dari kewenangan yang overlap, pasti anggaran juga overlap. Sedangkan di bawah, anak buah kita di level bencana khususnya, itu pada level-level yang mereka tidak tahu tataran itu. Dia taunya hanya perintah-perintah, sementara di atas masih ada kewenangan yang overlap. Maka tidak pernah selesai soal ini. Yang kedua, dana selalu kurang. Panjenengan pasti nanti bisa cerita, panjenengan referensi sejauh kita hidup ini. Saya di ANS 37 tahun belum pernah anggaran ini terpenuhi dengan baik. Begitulah memang konsep kenegaraan ini. Pasti antara kebutuhan dengan kesiapan anggaran pasti kurang. Maka ditunjuk para pemimpin-pemimpin yang cerdas ini biar bisa ngatur yang namanya prioritas. Pasti. Kalau Bapak ngomong selalu anggaran pasti kurang, pasti dan pasti. Ayo kita ketemu berapa kali. Kalau saya tinggal 4 tahun lagi pasti ketemu yang soal ini. Justru Bapak Ibu ditunjuk untuk bisa berpikir, memecahkan bagaimana membuat prioritas sehingga anggaran itu walaupun kurang tapi bisa mencukupi tugas pokok Bapak.
Kalau enggak, ya sudah, Bapak Ibu nggak akan disalahkan oleh negara kok. Yang penting dilaksanakan dengan akhlakul karimah. Permasalahannya ada menteri di sini yang masuk penjara karena tidak akhlakul karimah. Di bawah nyopet tidak akhlakul karimah. Di level menengah kehilangan dana tidak akhlakul karimah. Bisakah kita mampu yang namanya mendidik anak-anak kita seperti itu? Kalau tidak, ini sebuah risiko sekali lagi. Karena punya anak buah yang tidak, risikonya tercolong. Punya anak buah yang nyolongan, ya risikonya tercolong. Itu risiko. Maka secara internal mari kita bersama-sama membenahi. Sekarang jangan coba-coba nuduh di bawah sana. Di level kita banyak yang nyolong kok. Sudah, kita jujur lah. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, tahu tentang itu. Mari kita perbaiki bersama. Yang berikut saya ingin ngomong, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Ini sudah didokter sejak kami lahir di ASN. Sudah didoktrin, tapi pelaksanaannya belum mampu atau belum tentu mampu. Padahal di level kita, tataran kita, tahu itu loh. Apalagi yang di bawah sana, yang tinggal pelaksanaan. Ini menjadi permasalahan kita. Yang berikut, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, bencana itu tak terduga. Dari 4 sisi yang saya lihat, kapannya, jenisnya, besarannya, dan dampaknya. Menurut saya itu tidak saya terima begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, sangat bereferensi yang paling tinggi. Persoalan dunia pasti diberitahu oleh Allah dengan namanya permulaan. Saya beri contoh, orang sebelum mati barangkali sakit dulu. Kalau tabrakan pasti nabraknya nggak bener dulu. Ini juga begitu. Kalau ada banjir pasti didahului dengan hujan. Hujan didahului dengan mendung. Nggak mungkin sebuah mangga tahu-tahu ada besar tanpa ada kembang atau bunga dulu. Ini sunatullah ini. Lah, kita mampu nggak membaca itu? Coba anak bayi yang kita gendong, kita ajak melihat mangga yang sedang bunga, nak ini sebentar lagi mau buah. Nggak percaya, dia tidak paham itu, belum tahu ilmunya itu. Kalau kita pasti tahu, 2 bulan lagi punya petik yang sudah buah kecil, 4 bulan lagi panen. Pasti ada tanda itu. Nah, anak buah Bapak mampu nggak membaca tanda alam ini? Kekeringan, kebakaran didahului dengan kekeringan. Kekeringan didahului dengan tidak adanya hujan. Kebanjiran didahului dengan hujan deras. Dan hujan didahului dengan mendung. Kalau ini tidak mampu kita baca, wassalam kita. Wassalam, ya gini-gini terus, ngene-ngene ae. Loh, 20 tahun ke depan kita masih bicara ngene, gini-gini aja. Karena tidak mampu. Makanya ilmu perang, Pak Doni pasti paham, kita sama-sama tentara, pasti ada namanya intelijen yang mengkalkulasi bagaimana kekuatan musuh, bagaimana pergerakan musuh, bagaimana kesenjataan musuh. Nah, kita juga begitu dong. Kalau kita tidak istighfar terus tok, astagfirullah tapi bencana jalan, sudah istighfar ini. Oleh karena perlu mengkombinasikan ini. Bapak Ibu diberi kewenangan di bangsa ini untuk menata sesuai kewenangan Ibu. Oleh karena yang tadi saya tidak bisa terima, namanya bencana itu selalu meledak, saya tidak bisa menerima. Ada awalannya, ada introduksinya. Ya, contohnya kita lah, kita umur 50 tahun mulai rambut kita dikasih putih, sudah mendekati mati ini, harus hati-hati ini. Sebentar lagi gigi kita rontok, ini mendekati lagi. Nggak ujuk-ujuk mati, enggak begitu. Sama dengan alam kita ini. Kemudian yang terakhir, tolong antara kewenangan di tangan Bapak Ibu dengan pelaksanaan di bawah, khususnya yang di bawah Pak, jangan diberi kesempatan membuat kebijakan. Kebijakan ada di tangan Ibu, Menteri, BNPB, dan sebagainya, Dirjen. Tapi begitu di bawah langsung pelaksanaan, tidak ada excuse. Salah gantung saja, nggak usah ragu-ragu. Misalnya hari ini ketahuan si ini nyolong, sudah copot aja, jangan ditunggu lama-lama. Dia tidak boleh dalam konteks pelaksana di bawah dia mengambil kebijakan. Kebijakan ada di Ibu Bapak sekalian. Maka tatkala itu aturan Bapak breakdown ke bawah harus betul-betul bisa dilaksanakan atau di level anak buah kita yang bisa betul-betul terlaksana apa perintah Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf agak keras. Terima kasih.
Semoga ini menjadi jamu dan itu menyehatkan walaupun pahit. Silakan saya dibenci, semoga ini bagian dari jamu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.